Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan mengulas lagi penjelasan tentang minggu kemarin. Jadi untuk materi sekarang adalah momen inersia. Momen inersia itu bisa disebut juga kelebaman atau mungkin kemampuan suatu benda untuk mempertahankan posisi awalnya. Gitu. Jadi maksudnya itu di sini karena ini gerak melingkar, berarti awalnya itu bisa jadi antara diam atau mungkin sedang berputar. Contoh yang ada itu kan kita yang kemarin belajar tentang partikel. Seandainya di sini ada tiang, lalu dililitkan sebuah tangkai dengan partikel ini, bola ini beratnya ini 2 kilo. Terus di sebelah sini benda 1, ini benda 2. Benda 1 beratnya 3 kilo. Panjangnya ini 3 meter. Ini 2 meter. Nah, jadi benda ini akan terus akan berputar ataupun mungkin akan diam karena tadi dia akan mempertahankan kedudukan awalnya. Nah, terus kalau kemarin itu momen inersia apa persamaannya? Momen inersia itu I sama dengan sigma M R pangkat 2. Sigma ini maksudnya itu keseluruhan ya, keseluruhan ada benda yang ada, misal di sini kan ada 2 kayak kemarin. Berarti kalau ini ada M1 R1 pangkat 2 ditambah M2 R2 pangkat 2. Kalau ada 3 benda berarti kita menggunakan sampai M1 sampai M3 R3 pangkat 2. Nah, sekarang ini kita coba substitusikan atau kita masukkan angka-angkanya. M1 massa 1 beratnya 3 kilo dikali panjang R-nya, jari-jarinya ini itu R-nya itu 3 meter, 3 kuadrat ditambah massa kedua itu 2 kilo dikali panjangnya itu 2 meter pangkat 2. Nah, berarti 3 kali 3 pangkat 2 9 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 4. 3 kali 9 berapa? 27 ditambah 2 kali 4 8. 27 tambah 8 hasilnya berapa? 35 kg meter kuadrat itu. Nah, ini contoh soal untuk yang 2 partikel. Nanti kalau misal kita bertemu dengan soal-soal yang 3 partikel atau mungkin 4 partikel, nah itu kalian tinggal tambahin. Nah, beda sama halnya kemarin kan kita jelasin ada semisal kalau ada bendanya nempel di pusat porosnya, berarti dia itu nggak punya jari-jari atau jari-jarinya itu sama dengan 0 karena dia berada di pusat. Maksudnya jari-jari ini punya hasil, punya angka karena dia punya jarak antara titik pusat poros. Ini pusat poros dari benda itu punya jarak dari pusat poros ke bendanya itu, makanya ini disebut R. Ini R itu ya. Ya udah, sekarang coba kita akan membahas
Nah, selanjutnya ini ada tentang torsi. Nah, torsi itu kan kemarin pas lagi pertama-tama kita udah ngebahas tentang aplikasinya. Aplikasinya dari torsi itu tentang handle pintu. Nah, handle pintu itu termasuk dari salah satu pemanfaatan prinsip torsi. Nah, dari kalau misal kita pengen kita menggenggam gagang handle pintu ini di sini, berarti tadi ingat ada jarak. Ini titik porosnya di mana? Di sini kan titik porosnya. Poros. Berarti dari jarak titik poros ke tangan kita yang memberi gaya itu namanya R. Terus ditambah lagi kita di sini tuh memberikan gayanya kita misal kalau ini kan ngebuka pintu, kita ngebuka ke bawah kan, berarti ada gaya dorong ke bawah, berarti ada F atau gaya. Nah, terus karena ini gaya yang kita berikan itu bentuknya siku-siku, sudut siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Berarti di sini kita mempunyai sudut. Nah, makanya di persamaan itu torsi sama dengan F dikali R sin theta atau sudut. Ini sudutnya, ini jari-jarinya, ini gayanya. Tuh. Ya. Jadi ini tuh torsi ini sama konsepnya seperti momen inersia tadi. Kalau misal kita memberikan gayanya adanya di pas porosnya, apakah kita bisa membuka pintu? Pasti enggak kan, susah, pasti kita nggak bakal bisa ngebuka pintu jadinya. Makanya kita harus mempunyai jarak. Semakin kita punya jarak yang jauh buat ngebuka pintu, pasti semakin kita mudah untuk membuka pintu. Misal tadi ini handle pintu, ini kita memberikan gaya di sini. Kita kasih contoh F-nya itu 20 Newton. Jarak dari poros ke kita pusat memberi gaya itu R-nya sama dengan 15 cm. Terus sudut yang dibentuk, sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, ini tanya kira-kira torsinya berapa. Kalau itu berarti kita cari jawabannya. Berarti kita pakai persamaan torsi atau tau, ini dibacanya tau ya, kayak T ini. Tau sama dengan F dikali R sin theta, mana F itu 20 Newton dikali R nya itu 15 cm. Karena 15 cm kita ubah dulu nih jadi meter. Nah, dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti kita bagi 100. Jadinya 15 itu sama dengan 0,15 meter. Itu ya. Dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Berarti ini
berarti ini 0,15 dikali sin 90. Nah, 20 terus sin 90 itu nilainya adalah 1. Coba kalian bisa lihat trigonometri pada sudut istimewa. Berarti kalau kita jumlahin hasilnya 20 kali 0,15 sama dengan, kalau nggak salah itu 3. Berarti 3 kali ya, berarti hasilnya itu 3 Newton meter. Ini berarti kita udah dapat torsinya, besarnya itulah 3 Newton meter tuh ya. Untuk jadi persamaannya kita gunakan persamaan tor tau sama dengan F dikali R sin theta. F nya itu tadi berapa, 20 dikali ini, karena masih cm kita ubah ke meter dulu, makanya jadinya 0,15. Kenapa jadi 0,15? Karena dari cm ke meter itu naik 2 tangga, jadinya dibagi 100 tuh. Nah sudutnya, karena di sini kita udah dikasih tahu tetanya itu sama dengan 90 derajat, berarti sin 90 derajat, sin 90 itu sama dengan 1, berarti 20 kali 0,15 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 tetap. Udah gitu. Nah ini ada soal, kalian bisa coba latihan. Ini ada sebuah tiang dengan 3 partikel. Yang partikel pertama ini dia punya massa 2 kg dengan panjang jari-jarinya itu 4 meter. Yang kedua dia punya massanya itu 2 kg dan panjang jari-jarinya itu 1 meter. Untuk massa yang ketiganya itu dia punya massa sebesar 3 kg dan juga panjangnya itu 2 meter dari titik poros. Yang ditanya ini berapa momen inersianya, kalian bisa lihat yang tadi. Nah terus yang untuk nomor 2 ini kita membahas tentang torsi. Nah ini ada batang panjang, ini titik bulat di tengah ini sebagai porosnya. Jarak dari poros ke titik gaya itu sebesar 50 cm. Nah terus gaya yang diberikan yaitu 40 Newton dengan sudut kemiringan atau sudutnya itu 30 derajat. Yang ditanya torsinya, kira-kira berapa torsinya? Silahkan untuk dicoba dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan, dan jika ada yang masih belum bisa dipahami silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.